Selamat sore, shalom semuanya. Wah, kita jumpa lagi ya. Oke, sore ini saya akan menyampaikan masih sama dengan tema bulanan kita mengenai legacy ya. Kalau sudah mengenai legacy kayaknya mungkin ya, saya kira-kira pasti ada gambar yang namanya tongkat estafet legacy ya. Ya. Nah, ada yang menarik mengenai legacy ya. Legacy ini selalu berbicara minimal 2 generasi. Generasi yang di atas yang memberikan warisan dan generasi yang di bawahnya yang menerima warisan. Ya, jadi kalau mungkin ada saudara-saudara di sini, wah ini tentang legacy, ini pasti tentang generasi di atas ini yang harus menyiapkan, memberikan warisan. Tidak, karena legacy berbicara 2 generasi, minimal 2 generasi. Jadi apabila di sini mungkin wah saya masih yang menerima legacy itu, ya terimalah sebagai yang menerima legacy. Tetapi yang apabila yang di sini yang kita punya kewajiban untuk akan memberikan legacy selanjutnya kepada generasi di bawah kita, ya maka terimalah sebagai generasi yang siap untuk memberikan legacy itu. Ya. Nah kalau mengenai legacy, saya yakin pertanyaannya ini adalah selalu ini. Nah, ini pasti pertanyaannya. Warisan apa yang sedang kita persiapkan untuk generasi setelah kita? Ya. Nah, saya mau cerita sedikit, suatu saat saya dan rekan kerja saya, kita ke Ubud, ya, bukan untuk senang-senang, bukan untuk apa, ada acara kantor. Dalam perjalanan dia cerita banyak hal, kita banyak berbincang-bincang. Salah satunya adalah dia putra asli daerah sini, ya, dan dia cerita, oh ada keluarga saya yang memang termasuk pemuka agama di suatu tempat. Ya. Dan pada suatu saat pemuka agama ini meninggal dan harus diturunkan kepada anak-anaknya. Tetapi anak-anaknya nggak mau semua, menolak semua. Karena apa? Karena ya memang harus mengabdikan hidupnya dan segala macam. Ya. Dan yang terjadi adalah satu demi satu ada yang meninggal anaknya, kemudian ada yang sakit-sakitan, kemudian ada yang usahanya tiba-tiba bangkrut dan lain-lain. Sampai satu ketika sepupunya dari rekan saya ini bilang, oke lah kalau gitu saya aja yang meneruskan untuk menjadi pemuka agama itu. Nah akhirnya diteruskan oleh dia dan disampaikan, oh keadaannya mulai membaik lagi. Tidak ada yang meninggal, tidak ada yang sakit-sakitan ya. Kemudian keadaan ekonominya mulai dipulihkan lagi gitu. Kemudian dibilang, wah ya benar ini berarti harus diturunkan. Tapi dalam hati dan saya bilang, ya itu bukan Kristus yang mau. Ya bukan warisan seperti itu yang kita mau. Itu adalah warisan kutuk. Ada perjanjian dengan nenek moyang dengan kuasa gelap yang bila tidak diteruskan akan meminta tumbal, meminta sebagai ganti ruginya. Dan bukan warisan kutuk yang kita mau siapkan untuk generasi kita di bawahnya. Ya. Melainkan adalah faith legacy, yaitu warisan iman kepada generasi di bawah kita. Ya. Atau yang kedua, mungkin saat ini kita sudah menyiapkan segala sesuatu, ya. Saya sudah menyiapkan harta yang banyak, tabungan deposito 10M untuk generasi di bawah saya, contohnya untuk anak. Jadi kamu nggak perlu khawatir nak ya, nanti hidupmu terjamin. Ya, enggak cuma kamu, sampai cucumu terjamin. Itu menurut akal hitung-hitungannya dari manusia. Ya. Tetapi apakah warisan itu akan bertahan? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena itu adalah warisan yang berupa hal yang sementara, temporary legacy. Bukan hal yang salah, kita menyiapkan itu hal yang baik. Bahkan di dalam kitab Amsal dikatakan orang yang baik menyiapkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kalau kita hanya menyiapkan warisan yang sifatnya sementara, maka hasilnya pun akan sementara. Jadi mari kita mulai siapkan warisan yang sifatnya adalah eternal, yaitu iman, warisan iman kepada generasi setelah kita. Kenapa warisan iman ini begitu penting bagi generasi selanjutnya atau generasi penerima dari legacy itu? Di 2 Timotius 3 ayat 1-8, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam bahasa Inggris dikatakan times, masa-masa yang sukar. Jadi masanya tidak sekali datang, tetapi masa-masa yang sukar.
Tergenapi enggak? Sekarang sudah tergenapi, tahun kemarin sampai sekarang pun kita mengalami masa yang sukar, ya. Apakah ke depan akan membaik keadaannya? Oh tidak. Alkitab sudah jelas mengatakan masa-masa yang sukar, keadaannya tidak akan semakin membaik. Ya. Oleh karena itu, generasi yang di bawah kita ini harus dipersiapkan lebih kuat lagi dalam hal iman. Karena masa yang kita hadapin, 10 tahun lagi, ya, atau mungkin 20 tahun lagi, kita nggak tahu, atau mungkin 5 tahun lagi, atau maybe next year, keadaan akan lebih susah. Ya. Kemudian ayat yang keempat, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Allah tidak lagi menjadi prioritas dalam hidup para generasi selanjutnya atau termasuk generasi kita sekarang ini. Ini tantangan-tantangan yang dikatakan oleh di kitab Timotius bahwa keadaan akhir zaman akan terjadi seperti ini. Ini tantangan, ya. Kemudian secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya. Kita sekarang terbiasa dengan ibadah online, ya. Jujur aja jujur, kalau ibadah online siapa yang sambil makan? Ya. Siapa yang sambil tidur-tiduran? Siapa yang gak perlu mandi deh, ibadah online gak ada yang lihat, ya kan? Pakai ibadah Zoom-nya kameranya dimatiin juga ada yang lihat, kita nyanyi gak ada yang tahu. Ya, secara administrasi, ibadah ini, ada namanya nih di Zoom, ya kan? Tetapi benar nggak kita melakukan ibadah seperti itu? Ya, ini sudah terjadi. Ibadah online memang kita tidak bisa menutup kemungkinan kita harus mengikuti ibadah online. Tetapi ternyata mereka secara lahiriah menjalankan ibadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya. Dan ayat yang ke-8 ini yang cukup juga menohok, yaitu iman mereka tidak tahan uji. Ya, jadi tidak heran kalau banyak mungkin angkatan sekarang atau anak-anak kita nanti kelak, mereka akan angkatan yang gampang depresi. Karena iman yang tidak tahan uji ini sangat related dengan keadaan jiwa yang gampang depresi. Karena iman itu seperti tembok pertahanan di depan kita. Kalau kita menjaga iman kita dengan Tuhan, Tuhan yang berperang buat kita, Dia di depan kita tidak gampang depresi. Ya. Ini tantangan-tantangan yang akan terjadi atau mungkin sedang terjadi, baik di angkatan kita, generasi kita saat ini, dan generasi selanjutnya di bawah kita. Ya. Wah, ini jadinya kecil ya. Salah saya, harusnya di pinggir aja. Ya, saya bacakan. Kenapa faith legacy, kenapa warisan iman itu begitu penting? Yang pertama tadi tantangan yang akan dihadapi jauh lebih sukar dan lebih besar. Yang kedua adalah generasi tersebut tidak lagi memprioritaskan Allah dalam hidupnya, melainkan hawa nafsunya. Yang ketiga, iman mereka tidak tahan uji. Dan yang keempat, kenapa kok faith legacy itu penting? Karena kita mempunyai Allah yang sama, Allah yang kekal. Dari dahulu, sekarang sampai selamanya. Di Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus adalah sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Di kitab Yesaya 40 ayat 12 ini menggambarkan bagaimana kebesaran Tuhan. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal. Itu Tuhan yang kita sembah saat ini. Itu iman kita kepada Tuhan Allah yang kita sembah. Yang menciptakan dunia dari awal hingga akhir. Yang mengukur laut hanya dengan lekuk tangannya. Dan kita bersyukur kita mempunyai Allah yang tetap. Allah yang kekal. Kenapa? Menghadapi sesuatu yang tidak pasti hanya adalah dengan berpegang kepada yang pasti. Kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak pasti, kemudian kita pegangannya kepada yang tidak pasti juga, ya gimana cerita kita pegang tidak pasti, semua tidak pasti kehidupannya kita. Berubah-berubah. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu pun Allah yang kita sembah. Perkataan Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu berbicara mengenai Allah generasi. Allah yang disembah oleh Abraham adalah Allah yang sama disembah oleh Ishak. Juga Allah yang sama pun yang disembah oleh Yakub. Mau generasi seberapa banyak,
dia tetap sama. Janjinya tidak pernah berubah, ya. Oke. Nah, ada yang menarik ya, kalau kita ikuti, kalau pernah ada yang tahu ya, sekitar 20 tahun yang lalu, negara Korea Selatan itu sangat terkenal dengan kegerakan rohaninya yang luar biasa. Kebangkitan rohaninya luar biasa, ya. Wah, benar, ya. Pertumbuhan iman orang Kristen luar biasa. Sampai orang di Indonesia pun kalau ingin mengembangkan gerejanya, dia belajar ke Korea Selatan. Tapi itu 20 tahun yang lalu. Gereja penuh pada saat itu, jutaan orang, ya. Bagaimana dengan sekarang? Oh, gereja tetap penuh, jutaan, tetap jutaan. Tetapi angkatannya sudah 50 ke atas. Kemana anak mudanya? Udah mulai gak ada. PR yang sangat-sangat disayangkan, jangan sampai itu terjadi di KRC, jangan sampai itu terjadi di generasi kita, khususnya kepada anak-anak kita. Jangan sampai itu terjadi, ya. Luar biasa kalau kita mau baca sejarahnya Korea Selatan, luar biasa. Kemana anak mudanya? Anak mudanya mungkin sudah ikut konsernya BTS, ya. Udah ikut konsernya siapa ya? SNSD, Blackpink mungkin ya. Wah, itu menjadi berbahaya buat kita. Mereka lebih mengutamakan Allah daripada lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada mengutamakan Allah. Ya. Dan satu lagi yang menarik pada suatu pertemuan pekerja di RCC ya. Waktu itu Pak David Limanto, gembala wilayah kami, menanyakan, kalau pengen menjadi contoh di salah satu tokoh Alkitab, kalian mau jadi apa? Ada salah satu yang menjawab, saya mau jadi seperti penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus yang bertobat pada detik-detik terakhir. Semua, kenapa? Oh ya enak dong, udah berbuatnya dosa, bertobatnya pas pada waktunya. Yesus selalu bilang, oh saat ini juga kamu sama aku di Firdaus gitu ya kan. Wah, saya pun berpikir seperti itu. Iya Tuhan enak banget tuh, ngapain berjuang ya, menjaga iman kita tuh bukan sesuatu yang mudah ya. Enak nyuri-nyuri, korupsi semuanya, wah kaya. Endingnya adalah, wis Tuhan on time, Tuhan mau datang ya, Tuhan bertobat, masuk surga. Tetapi penjahat itu tidak pernah menyelamatkan generasi di bawahnya ternyata. Ya, keselamatan itu dia terima hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak punya waktu, saya tak turun dari salib, saya ayo mau ngomong sama anakku, nggak mungkin. Ya, dia tidak punya kesempatan untuk bisa menyelamatkan generasi di bawahnya. Keselamatannya hanya untuk dia sendiri. Ya. Tetapi jangan khawatir. Kalau mungkin salah satu dari kita di sini mempunyai generasi yang di atas kita ini nggak pernah ngomongin tentang iman, nggak pernah ada mewariskan sesuatu tentang iman. Ya, ini kabar gembira, kabar baik buat kita semua ya. Bahwa Tuhan ingin kita mempunyai iman yang sama seperti iman dari Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Mazmur 78 ayat 1-8 saya bacakan. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Jadi ada yang diceritakan, ada yang diturunkan ya. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Ya, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, angkatan yang sesudahnya, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak dan yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, ini bangsa Israel ya,
angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Ada 3 poin yang kita belajar mengenai warisan iman ini dari yang sudah kita baca. Yang pertama adalah mari kita mempersiapkan generasi kita dengan mengajar mereka untuk puji-pujian kepada Tuhan. Saya begitu menikmati puji-pujian di tempat ini, ya. Kenapa? Karena dalam puji-pujian, di situ Allah hadir di atas puji-pujian. Jangan pernah anggap enteng saudara dengan puji-pujian, ya. Kalau ada puji-pujian bersemangat dan nyanyikan itu dengan sepenuh hati. Allah hadir di sana, ya. Bersemayam di atas puji-pujian. Kalau Tuhan sudah hadir di atas puji-pujian, Tuhan itu kalau datang tuh kayak presiden ya, ada pampres, ada tim dokter, ada dan lain-lain sama. Tuhan itu datang, ada kuasa, ada mukjizat, ada kekuatan, ada pengharapan, itu juga akan terjadi. Kayak udah satu paket deh kalau Tuhan datang itu udah paketnya begitu gitu loh. Ya jadi jangan pernah anggap enteng dengan puji-pujian. Dalam pujian itu ada pengakuan kebesaran Allah. Dalam puji-pujian tidak lagi berbicara Tuhan aku mau ini mau itu, tidak. Dalam puji-pujian senternya hanya Yesus, hanya Tuhan yang menjadi senternya, yang ditinggikan. Dalam puji-pujian banyak ayat-ayat Alkitab, firman-firman Tuhan yang disampaikan dalam puji-pujian. Ya, jangan kita menghabiskan waktu hanya untuk menyanyikan lagu-lagu yang tidak jelas. Lagi galau dengar lagunya Peter Pan gitu ya. Lagi sedih dengarnya Peter Pan, lagi depresi dengarnya lagu yang siapa yang lain-lainnya. Angkat puji-pujian, biarlah puji-pujian itu keluar dari mulut kita. Ya. Ini pertanyaan yang klasik. Lagu apa yang kita dengar dan kita nyanyikan setiap saat? Lagu apa? Apakah kita dengarkan lagunya K-pop? Saya tidak anti dengan lagu sekuler, saudara. Ya, tetapi apa yang kamu dengar, apa yang kamu nyanyikan itu akan mempengaruhi imanmu. Mulai hati-hati, oh cuma lagu, berapa banyak ya remaja yang depresi karena mendengarkan lagu. Tidak percaya, itu ada penelitiannya. Di psikiatri begitu banyak, ya kebetulan saya seorang dokter, di situ banyak psikiatri yang mengalami gangguan jiwa, gampang depresi, karena dia mendengarkan lagu-lagu yang depresi juga. Hati-hati dengan apa yang kita nyanyikan, yang kita dengar. Ya, kenapa? Iblis itu nggak suka dengan generasi pemuji, nggak suka. Dia tahu kalau di mana ada pujian, Tuhan hadir, nggak mau. Makanya di Korea Selatan, ya saya percaya juga ya, bukan saya percaya, Tuhan mengingatkan bahwa Korea Selatan senternya tempat kebangkitan rohani juga digantikan dengan puji-pujian, jangan nyanyi puji-pujian, ganti dengan lagunya K-pop, begitu membludaknya di sana. K-pop itu lebih digemari daripada lagu pujian. Ya. Dan efeknya sampai ke Indonesia, sampai ke anak-anak kita semuanya, ya. Mari belajar untuk menaikkan puji-pujian sama Tuhan. Setiap pagi kita naikkan pujian. Bersama anak-anak, ayo kita nyanyikan pujian. Nak. Lagi stres apalagi, ayo kita naikkan pujian kepada Tuhan. Di situ ada kekuatan yang baru. Yang kedua adalah memperkenalkan kekuatannya. Latih mereka berdoa dan berpuasa. Ya, kita harus latihan untuk berdoa dan berpuasa untuk mengandalkan kuasa Tuhan. Ini yang sangat susah sekali latih untuk berdoa dan berpuasa. Kenapa? Karena kita kadang sering ya kalau sama anak ya, minta apa aja kita gampang turutin. Karena ya pertama ada uangnya, kita nggak ada masalah uangnya kecil kita berikan ya. Pak minta iPhone 13, berapa? 1. Iya 1 Pak, wes beli 5 gitu ya kan. Pak minta mobil apa? Mercy Pak terbaru berapa? 1 aja, udah beli 3 aja. Wes, saking generousnya kepada generasi di bawahnya. Tetapi efeknya apa? Efeknya adalah mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka hanya mengandalkan orang tuanya, mereka cukup minta, "Pa," kata saktinya, "Ma," keluar dah permintaannya. Gak pernah mereka perlu buat apa berdoa sama Tuhan. Tinggal kata saktinya ya, "Pa, minta
ting keluar. Kayak jin ya. Ma, minta ini mah, ting keluar. Ajar mereka untuk berdoa. Ya, saya kalau mengasih sesuatu kepada anak saya yang ini nggak mahal, ya, tetapi saya lalu bilang tunggu dulu, doa dulu aja. Ya kalau mintanya cuma 1.000, 2.000 ya nggak apa-apa ya, jangan kebangetan juga gitu ya kan. Kapan hari dia minta suatu mainan Nerf gun yang memang original yang ya harganya sekitar 500.000 ya, cuma 500.000. Saya bilang tunggu dulu berdoa kamu, ya nabung. Jadi dia nabung sehari. Pada saat nabungannya kita lihat udah nggak cukup ya, ujung-ujungnya papanya nambahin tapi dia nggak tahu gitu ya. Tapi ada usaha, dia berdoa. Tuhan saya mau mainan Nerf, anak saya masih kecil. Tuhan saya mau mainan Nerf gun, ya kan. Dia belajar untuk berdoa. Berkati papa Tuhan supaya bisa membelikan Nerf gun gitu, doanya lucu dia. Senang bapaknya juga ya. Tetapi latih mereka berdoa dan berpuasa. Penting sekali. Jangan sedikit-sedikit kita membantu mereka karena kita menjadi Tuhannya atas anak kita, bahaya. Cukup kata sakti, Pa minta keluar, Ma minta keluar. Tidak perlu minta Tuhan, minta papa mama cukup. Gitu ya. Yang ketiga adalah, dan poin yang terakhir adalah menceritakan perbuatan ajaib yang kita alami. Ya, bersaksi perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan buat kita kepada mereka. Ajar mereka bersaksi. Ya, kadang ini tempat yang paling banyak gampang untuk latihan di mana? Di tempat di komsel. Ada yang belum ikut komsel mungkin boleh angkat tangan? Segera join dalam komsel. Dalam komsel kita dilatih untuk puji-pujian. Hari ini kamu ya mimpin pujian. Minggu depan kamu ya mimpin pujian. Digilir ya. Minggu depan ini ya jangan satu orang juga. Mau minggu pertama sampai minggu terakhir 54 dalam 1 tahun dia aja mimpin pujian. Jangan. Komsel pasti digilir. Ya. Dan di komsel juga belajar untuk menceritakan kesaksian. Ayo mau kesaksian siapa? Aduh malu lama-lama. Ayo dipaksa. Akhirnya dia cerita kesaksiannya. Nah, saya heran kalau sampai saya pernah dalam komsel, kesaksian, aduh mau kesaksian apa ya? Wah kalau sudah sampai bilang mau kesaksian apa, artinya poin 2, poin mengandalkan kuasa Tuhan, mungkin dia tidak berjalan selama ini dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Dia hanya mengandalkan kemampuannya dia saja. Oh aku bisa kok, biasa aja, ya kan? Aku bisa kok, gitu ya. Jadi poin 2 dan 3 ini sangat related. Kesaksian yang kita keluarkan karena kita mengandalkan kuasa Tuhan. Jadi ada hal yang jauh dari perkiraan kita Tuhan siapkan di sana. Ya. Nah, satu lagi yang terakhir adalah warisan iman ini berbeda dengan warisan harta, Bapak Ibu. Warisan harta, pihak penerima tidak perlu capek-capek, tinggal hanya terima, nih nak warisannya, selesai. Tinggal misalnya di akte apa sudah selesai, di notaris selesai, terima warisan selesai. Anak nggak perlu ikut berusaha. Tetapi yang namanya warisan iman, itu adalah generasi di atas dan di bawah saling berkolaborasi. Iman itu merupakan suatu proses. Sampai kapan kita mau mewariskan iman itu kepada generasi di bawah kita? Sampai waktunya itu sudah selesai, finish di bumi, baru kita bilang selesai. Ya, jadi kalau kita mau mewariskan iman kepada generasi di bawah kita, kepada anak kita, jangan biarkan dia, kamu belajar aja tuh, ini buku tentang iman, ini buku YouTube-nya tentang ini, kamu baca sendiri aja, kayak ulangan, enggak ya. Kita harus memberikan contoh, ayo puji-pujian bersama, ayo kita berdoa bersama, berpuasa bersama, kita lewati masalah ini, ajar anak itu seperti itu. Ya, sama seperti 2 minggu yang lalu, karena saya kalau exam, ujian, ya final, apa ya kemarin tuh, final semester, wah susah sekali ngomongnya. Angkatan saya cuma CAU 1, 2, dan 3 ya. Ini final semester. Waktu itu dia belajar mengenai sains, mengenai kriteria hewan mamalia, hewan serangga dan lain-lainnya. Saya tahu, tapi saya lupa. Jadi pada saat saya belajar bersama dia, saya jadi tahu juga. Dan kita menuntun dia untuk bisa belajar yang kita ketahuin, dia juga ketahuin. Ini sama seperti warisan iman. Mungkin kita pernah tahu, tapi waktu kita bersama-sama dengan anak kita sendiri pun menjadi lebih kuat. Karena kita
merefresh kembali ternyata. Iya kan? Dan kita berjalan-jalan bersama dia. Ya, tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Kita siapkan eternal legacy, yaitu warisan iman. Ya kalau sampai saat ini, wah saya nggak ada yang mewariskan ini kabar baik buat kita. Mari kita mulai persiapkan diri kita untuk kita mempunyai iman yang menyenangkan hati Tuhan. Angkat puji-pujian kita, ya, belajar untuk mengandalkan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, bersaksi, menyampaikan perbuatan yang ajaib. Ya, mari kita berdoa.